Nah, kita ada apa nih? Alat apa? Hematologi. Mereknya Genrowi tipe ini ya. Ya, Oke. 5 div. 5 dip. Apa aja tuh? Iya pokoknya ada HGB, PLT, terus juga MCHC, terus ada RBC, ada sama WBC 5. Untuk pertama ini Nah, cara penggunaan. pertama-tama pasti di dalamnya ini kita buka dulu baut belakang ini. Ada baut kunci L 2. Kunci L. 2 nanti setelah itu di dalamnya itu ada semacam kabel tis buat motornya biar kalau misalkan penginstalan itu biar nggak gerak lah, nggak kemana-mana. Terus sama ada label Tom and Jerry, nah itu buat ngebuka lubang chambernya biar nggak kena debu nih kalau misalkan dibuka. Terus setelah itu kita pasang kabel pembuangan yang warna hitam, terus ada kabel selang diluent. Nah di sini udah ada indikatornya jadi nggak salah pasang. Nah warna hijau, dan juga ada selang pembuangannya nih. Ini ada selang pembuangannya juga, ini sensornya, ini selang pembuangannya, ini selang diluent. Nah, untuk selang pembuangannya dibuang kemana? Selang pembuangannya pasti nanti kita penginstalan dikasih ini nih plastik nih, apa namanya, wadah pembuangan. Nah ini tinggal masukin aja. Nah setelah itu kalau udah dimasukin, dan selang diluentnya dipasang. Nah selang diluentnya pasang, ini lebih enak kayak begini nih kalau misalkan mau masang nih. Lubangin dulu. Terus setelah itu ini ada lagi nih Di sisi sebelah kiri ya. sebelah kiri dia ada reagen lys USPH sama lys div. Nah ini disesuaikan aja. SLH sorry. Nah ini disesuaikan aja, udah ada tandanya. Oke, setelah itu alat baru kita nyalain. Nyalainnya itu Dari belakang nih switchnya nih ada di sini. on. Oke. Nah, On. setelah itu ini kita tunggu dulu. Dia 10 menit ya nyalanya. Apa mau di pause dulu videonya? Kita Lalu tunggu dulu nyala ya. Lagi install. Nah, dia loading. Nanti ada tulisan ini fluid system lagi ngecek alirannya. Nanti setiap per menit pasti ada keterangannya. Ini self testing vakum, ngecek kegunaan vakumnya, menyedot apa enggak. Nah, ini nge-maintenance cairannya. Jadi semua dicek ya. Ini semua dicek. Ini kita sambil nunggu sampai 100, kita pause dulu kali ya. Oke, boleh. Nah, ini udah mau 100% Nah, lagi. di sini muncul tampilan username sama password. Username itu dia admin, hanya gede, dan yang lainnya kecil. Admin seperti ini. Terus passwordnya 1 2 3 4 5 6. Terus login. Nah, kalau udah tampilan kayak gini, paling yang pertama kita background sekali lagi biar ngecek aliran selangnya. Itu setiap penginstalan kayak begitu. Yang kanan tuh buat winning, Ini kart ini buat apa, Mas? Nah, ini kartunya pasti nanti setiap penginstalan pasti muncul alarm sini. Minta dipasang diluennya. ada oksigen dia. Nah, ini ada kartunya nih. Biasanya dia nempel di kartu di botolnya. Cuman udah gue lepas. Nanti diluen. Iya. Nah, nanti kalau gitu pasti dia Filternya nggak ganti. jadi tinggal tempel aja sih dari sini, tinggal tempel. Tapi ke menu, tadi dulu lagi running. Jadi tinggal milih ya ini yang Iya. mau pakai yang mana ya. Iya. Kalau mau pakai lys ya ini ada yang LH, ada yang different. Tinggal di scan aja. Bukan, dia di plastik. High flow. Ini lagi baca apa sih? Lagi ngebaca backgroundnya. Mana indikator Ininya nanti setelah muncul Oh, ini. kita ngecek yang WBC, Ah, RBC, HGB, HCT sama PLT. Kalau misalkan dia 0 nih bagus nih. Ini berarti tandanya aliran selangnya bersih. iya. Alat siap pakai. Nah, terus kalau mau scanner ini kita ke reagen setup. Habis itu kita pilih, ini kan diluent yang kita ambil. Iya. Diluent, setup. Nanti tinggal baca. Ini karena udah kebaca pasti ini agak bakalan ngedetect. Tuh udah kepake. Udah ke Oh, input. iya. Nah, ini contohnya diluent ya. Kalau misalkan mau live tinggal di close, nanti ke different live, tinggal ambil kartunya. Oke. Kartunya diambil. Nah, ini nanti ditempel lagi gitu, seperti itu. Nah, setelah itu kalau misalkan kita pertama kali install, kita pasti nanti langsung ke mode QC. Mode QC. Mode QC.
mode QC, Yang kayak gitu Tek. kayak live engineering QC habis itu setup. Nah ini karena kita udah setup dan juga udah dipakai. Nah ini, nah kalau misalkan baru biasanya dia Ada add. namanya Nah, tampilannya awalnya seperti ini kalau baru. Oke. Kosong semua, nanti nggak dapet berarti. diisi sesuai dengan insert kit. Ini namanya kertas kontrol. Iya. Nah nanti pakainya yang Ini patokan wajib ya? patokannya di sini nanti. Kalau nggak ada berarti Patokan Pakai wajib ini mas. Iya, nanti jadi- pakai BC yang 5.000 nih yang di sini, pokoknya sudah BC 5.000. Itu kayak dia Nah, ambilnya QC yang normal yang tengah. Nah, nanti tinggal diisi aja, diisi. Misalkan nih saya isi 7,5. Ini dulu deh, lotnya dulu. lewat itu. Lotnya itu di depan. Banyak Jadi- banget berarti ya? Nah, lotnya nih BC 25, BC 25511B. Nah, itu kayak gini. Terus kita pakai mode wall block darah. Levelnya ini ada yang high, normal, sama low. Nah, kita pakainya QC yang normal. Nah, terus tipenya dia tipenya itu BC5D. Nih, BC5D. Nah, Itu tulis aja. Nah, ini expired date-nya. Expired date tinggal cantumin aja nih tanggalnya nih 2026 bulan 1 ya, tengah ini bulan, tanggal itu belakang. Jadi tahun, bulan, tanggal. Tapi kalau di sini di sini tanggal, bulan, tahun. Kayak gitu. Nah, Iya. isi sampel tadi dikosongin aja. Yang tahu Nah, WBC ini baru ke nilai parameternya. Nilai parameternya tinggal diisi aja nih 7,55 contoh. WBC 7,55. 7,55. Nah, ini targetnya, limitnya itu toleransinya. Toleransi 1. Udah nanti tinggal mengikuti aja nanti yang di alat sama yang di kertas. oke. Nah, kalau udah selesai nanti tinggal di close aja langsung. Nih ke sampel analis nanti bakal muncul tampilan ini mau di save apa enggak. Nah, karena ini cuma sebagai contoh kita noin aja. oh iya boleh kalau Ya bisa dia harus di save. Oh, ini karena masih ini apa namanya? belum di input lah, jadi nggak bisa ke save. Oke. udah sih Pak. Udah kalau misalkan yang contohnya udah ke save kayak gini nih contohnya. Nah, ini contohnya kayak begini nih kalau misalkan udah save. Nah, udah setelah itu kita QC Dia harus ke mode nge-post dulu, QC. harus terpasang. Ke QC. Nah, ini cara QC-nya gini. Ya kan tuh Mas. Ini diputar secara diagonal. Makanya Pak sorry. Ini tangan saya sampai bengkok nih gara-gara beda ini tulangnya. Terus putar sebanyak selama 8 kali aja. Habis Masukin aja ya? Masukin sampai jarumnya naik, baru Jadi keluarin. dimasukin pas dipencet ininya. Iya, Oh, hijau-hijaunya ini dipencet ya? hijau juga sekalian dipencet. Nah, tadi udah nyedot ya? Udah, Ini lagi udah. membaca ini berarti ya? Iya, lagi ngebaca. Tinggal nunggu berarti ini mas? Ngebacanya kurang lebih semenit lah. Berapa tekanan yang dibutuhkan, terus oksigennya. Nah, ini tampilannya nih. Ini udah tadi ya? Ini udah kebaca nih, tinggal dicocokin. Masuk apa enggak? Oh, Tadi parameternya apa aja Mas? Parameternya ini ada WBC. WBC berapa nih? WBC 7,53 di sini. Plus minus 1 masih masuk. Nah, ini yang turunan-turunan ini sebenarnya sih dibilang penting dibilang enggak, tapi harus dilihat. Nah, yang penting itu cuma WBC, RBC-nya 4,48. Dia masih masuk. Pokoknya tandanya kalau misalkan dia nggak masuk ada tulisan high sama low. oh, Iya, nah ini tandanya dia masuk. Nah, HGB 12,2 masuk, HCT masuk, terus MCHC masuk, PLT juga masuk. Itu yang paling penting, poin utama kalau mau kontrol. Nah, kalau misalkan nggak masuk, nanti dia ke menu kalibrator. Nah, di sini lotnya dimasukin dulu, lotnya di QC. tadi. Nah, ini lotnya masukin dulu. Setelah itu pilih, ini kan cuma ada 5 parameter ya. 5 parameter ini tinggal dimasukin aja 7,53, RBC 449, HGB 12 kok kebanyakan. 4,49 sorry. 4,49 12,1 MCV 70 berapa? Sesuai di sini ya? Iya, sesuai yang dengan di insert kit pokoknya. MCV-nya 94.
PLT-nya 260. Nah, nanti kalau udah dia dikalibrasi menggunakan kontrol yang tadi nih. Jadi ini kontrol bisa juga buat kalibrasi nih. Nah, nanti tinggal dimasukin, dipencet kayak tadi. Contohnya satu. dulu mas. Kayak diputar dulu. Tapi harus masukin lotnya nggak salah dulu. C. Nah, ini lotnya harus masukin. Kalau misalkan nggak dimasukin nanti dia nggak bakalan nggak mau di save, harus dimasukin. Ini apa nih mas? Selectnya itu nanti ininya pembacaannya. Oh. Ini nggak bisa dipencet soalnya. Nah, ini tinggal dimasukin, udah tinggal baca. Nah, dia selama 3 kali belum muncul, 3 kali, 4 kali. Dia selama 5 kali baru muncul nanti hasil CV-nya sama new calibration faktornya. Pokoknya hasil kalibrasi nanti ya CV sama new calibration faktornya. Itu nanti 5 kali ya? iya selama 5 kali. 3 kali muncul ya, coba nanti dah. Oh iya. Ini old faktor, ini faktor sebelumnya nih. Ini selama semenit. Ini kita kalibrasi misalkan kalau kontrolnya itu nggak masuk. Alatnya boleh dimatiin nggak sih mas? Dan kalau bisa jangan ya. Biar standby aja berarti. Standby, tapi dikasih rehat 10 menit lah, habis itu nyalain lagi biar alatnya nggak kecapean lah. Dikasih rehat itu dimatiin juga sih. Dimatiin 10 menit. Oh rehatnya mati bukan udah standby ya? Iya, rehatnya mati. 10 menit aja lah paling. 10 menit. Penyimpanan di suhu Oh iya, gimana? kalau untuk alat lab dia tuh harus dingin. Harus dingin. Iya, dingin tapi suhu ruangan lah, Suhu AC ya? suhu AC lah, iya suhu AC. Kalau kontrolnya ini nih ada nih keterangannya nih di 2 sampai 8 derajat nih. Nah, jadi harus di suhu kulkas. Tapi jangan di satu nih. Nah, ini udah nih tampilannya nih. Nah, ini tinggal kita running aja sampai 3 kali atau 5 kali. Nanti dia bakalan muncul hasil kalibrasi dan faktornya. Ini sampai 5 kali ini baru muncul ini ya CV sama ini. Iya sih, kita coba 3 kali ya. 3 kali kayak udah muncul di aturan. 40 itu tinggalnya. Apa 5 kali? Semunculnya aja berarti. Iya, semunculnya aja. Ini hampir 5 kali nih. Yang pasti semunculnya aja. Kalau udah muncul CV sama nih faktor udah. Kalau nggak salah 5 kali ya. Udah. 5 kali berarti 5 menit. Ini sambil nunggu kita post dulu. Ini setelah di running dapat 5 kali running. Nah, ini ada pembacaan nih. Ini kayak apa ya pembacaannya? Ini ada minnya, rata-rata kurang lebih segini. Ini ada CV-nya, hasil persenanan. Ini ada neo calibration faktornya 101 sekian, terus ada yang faktor lamanya. Jadi ini ada difference-nya, di perbedaannya nih dari faktor lama ke faktor yang baru, kurang lebih segini. Nah, setelah itu kita Benar. Kalau ini ada misal nggak masuk nggak? oh iya, jadi ada kalau misalkan nggak masuk biasanya dia indikator warna merah. Oh merah. Nah, setahu gua yang gue pernah coba itu di RBC itu kalau lebih dari 2 dia pasti bakalan merah. Nah, Kalau merah berarti diulang lagi. ulang lagi gitu. Bisa jadi karena kalibratornya juga udah ED atau jelek. Nah gitu. Kalau misalkan udah ke sampel analis, ini karena kita nggak mau di save, udah pakai faktor yang lama. Kalau mau di save pakai yes, kalau enggak no. Nah, kita no dulu. Nah, kalau udah biasanya kita ke mode QC lagi karena udah dikalibrasi kan. Kita ke mode QC sekali. Kayak tadi ya, QC tadi sekali. Nah, ini dari produk Minre ya. Oh iya, ini dari produk Minre, pakai kontrolnya itu yang Minre, walaupun alatnya Gendrui, tapi dia bisa pakai Minre. Untuk kontrolnya dia open, kecuali di reagen diluent sama lase-nya dia close. Kayak gitu. Nah, saya nih masuk nih, oke nih untuk 5 parameter ini, BBC, RBC, AGB, CHC sama MCV, PLT ini masih bagus.
Nah, terus biasanya user nanya kalau misalkan mau lihat ke apa namanya data pasien nih, ke review nih. Nah, ini review nih, tinggal dilihat aja nih. Ini yang pasien sampel ID, sampel ID-nya nih, ini parameter-parameternya nih. Tapi bisa kita pakai graf. Nah, grafik nih. Bisa kita cek nih. Kalau grafik ini pasien sampel ID nomor 3, tinggal tulis namanya kita isinya itu di edit result, bukan. Namanya itu edit info. Nah, ini untuk Ya, data pasien yang nama, tanggal lahir, nama pasien tipe apa, departemen, ini ya, ini user yang paham lah. Nggak ada print mas, ada oke sama cancel doang. Ini ada Nggak kelihatan. Nah, ini kalau udah selesai oke, ya udah, habis itu ya udah tinggal. Kalau untuk install itu aja paling. Kalau misal tadi kan udah buka data pasien lama terus langsung di print bisa mas? Bisa, ini kita print. Coba ya, kita print. Sampel. Example, Pak. Bisa nggak sih? Belum apa aja, buat. Ini setting printer ya, cara setting printernya. Coba horizontal, vertical, vertical, revolve dev. Nah, ini bisa nih. Nah ini di print, coba print, print. Ngek. Nah ini keluar nih. Ini hasil print. Nah, ini udah gue buka vertikal, tadi kan horizontal. Oh, yang ini vertikal udah diubah nih. Oke. Udah cuma sebatas itu apa ada tambahan lagi? Kalau untuk install itu aja sih paling. Nggak ada lagi nih, kenapa harus muncul lagi ya? Apa sih bisa om gua? Iya gitu. Nah, jadi kalau untuk install buat teknisi-teknisi di luar sana seperti itu ya untuk Genrui KT6600 ya. Cara shutdownnya gimana mas? Cara shutdownnya? Kalau cara matiinnya? Tinggal matiin, shutdown. Oke, ini ya udah seperti itu ya guys. Sampai jumpa di lain unit lagi. Ramenya nyala, Pin.